Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dengan saya di NRS Channel ya pemirsa. Baik pemirsa, kali ini saya mau ajak pemirsa untuk bongkar-bongkar mesin fotokopi tipe warna ya. Kita bongkar selalu mesin fotokopi ya. Memang kita mungkin teknisi ini fotokopi ya pemirsa. Jadi ini mesin fotokopi tipe warna ya, mereknya Ricoh atau ada yang sepadannya atau kembarannya itu Gestetner ya, tipenya MPC 2003 SP ya. Ya, mesin fotokopi ini memiliki kecepatan 20 lembar per menit ya. Nah, ada yang kembarannya lagi itu MPC 2503 ya, itu kecepatannya 25 lembar per menit ya. Cuma beda 5 lembar per menit ya. Baik pemirsa, nah ini kita coba memeriksa kerusakan ya pemirsa. Nah ini rupanya ada bagian yang tertutup. Oh ini limbah toner ya, ini botol limbah toner, lubangnya tertutup. Nah ini pemirsa yang menyebabkan kerusakannya ya. Ya mungkin kita kalau habis membuang limbah tonernya lupa membuka kembali lubang limbahnya itu pemirsa. Karena itu memang bisa dibuka, bisa ditutup ya. Nah akibatnya kalau lubang limbah toner ini tertutup, maka limbah dari tonernya ini atau limbah mesin fotokopi ini tidak bisa masuk ke dalam botol toner dan nanti akan menyebar ke alat cetaknya. Alat cetaknya itu berupa PCDU ya, Photoconductor Developer Unit. Biasanya itu yang akan kena. Yang mudah-mudahan hanya satu warna saja yang kena misalkan ya, atau yang rusaknya. Kalau 4 mata yang rusak, wah ini gawat pemirsa. Berarti kita harus ganti 4 alat cetak atau 4 photoconduktor developer unit ya, 4-4-nya sekaligus, gawat ini. Ya baik pemirsa, kita ketahui bahwa mesin fotokopi warna ya, semua merek memiliki 4 warna toner ya. Ini merupakan warna dasar black, cyan, magenta, yellow. Cyan itu warna biru ya. Magenta warna merah, tapi merahnya merah mungkin bukan merah apa ya, tapi ini bukan merah saga tapi merahnya semu pink gitu kan. Merah muda. Nah gitu. Satu lagi warna kuning ya, yang paling kiri tadi ya pemirsa. Itu merupakan warna dasar di mesin fotokopi ini ya pemirsa. Kita barusan mencopot image transfer belt ya atau ITB nya. Kemudian kita coba bongkar PCDU nya ya pemirsa ya. Nah, ini kita bongkar alat cetaknya, PCDU nya yang mudah-mudahan tidak rusak berat ya, karena memang limbah toner ini memang merusak alat cetak ini ya. Kalau memang keempat alat cetaknya ini rusak ya resiko harus diganti ya. Jadi memang kalau pemirsa di rumah punya mesin fotokopi seperti ini juga ya hati-hati setelah buang limbah, lubang tonernya itu maksudnya lubang di waste-nya atau lubang tempat limbah tonernya itu jangan lupa dibuka kembali, jangan tertutup ya pemirsa. Nah kalau tertutup ya beginilah akibatnya. Oke pemirsa, sebelum kita lanjutkan membongkar mesin fotokopi ini ya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemirsa yang sudah klik like dan subscribe ke channel ini ya. Nah, jadi terima kasih banyak ya memberikan semangat dan supportnya kepada saya untuk membongkar-bongkar mesin fotokopi ya, dan mereview mesin fotokopi baik tipe warna maupun tipe black white ya, berbagai macam merek ya. Ini kita fokuskan di merek Ricoh ya pemirsa. Dan jangan lupa ya pemirsa, tolong tinggalkan jejak di kolom komentar ya, supaya saya bisa berkunjung balik ya ke channel pemirsa, dan kita bisa menjalin persahabatan antar channel ya pemirsa. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali. Ini kita lepaskan baut-baut pengikatnya pemirsa ya. Kita lepaskan baut pengikatnya ya, satu persatu. Jangan lupa ya pemirsa, ini ada beberapa baut ya. Jadi ada 1, 2 dari setiap alat cetaknya, 2 baut dari setiap alat cetaknya. Berarti ada 8 baut ya pemirsa. Jadi kalau memasangkan lagi jangan lupa 8 bautnya. Jangan sampai kurang. Kalau kurang berarti ada yang tertinggal ya. Dan yang paling aneh lagi pemirsa, kalau bautnya lebih 1 jadi 9. Nah ini dari mana? Berarti ada baut yang loncat dari bagian lain ya. Nah memang itu biasa terjadi ya pemirsa.
kalau dalam dunia teknisi fotokopi ini. Ya barusan kita lihat ya, itu alat cetak yang warna cyan atau biru ya. Wah, itu sudah bocor-bocor ya pemirsa ini. Kita bilang bocor-bocor ya itu. Nah, kita lihat ini kayak lorong ya dalamnya. Waduh, ini kayak lorong atau terowongan ya pemirsa. Ini tempat menyimpan alat cetak atau foto konduktor developer unit ya. Wah, ini warna birunya sudah amburadul. Ini merahnya juga sama ya. Wah, kuningnya. Waduh, saya curiga 4 warna ini pemirsa. Keempat warna ini rupanya mengalami kerusakan ya. Ya, kita coba cek satu persatu ya pemirsa. Kalau memang keempat warna ini mengalami kerusakan ya tidak ada jalan lain, berarti harus mengganti 4 alat cetaknya ini. Mungkin nanti kita bisa akalin kalau memang hanya drumnya yang rusak atau satu pasang ya biasanya kalau OPC drum sama cleaning blade gitu ya. Kalau cuma itu yang rusak ya kita ganti OPC drum dan cleaning blade aja ya. Tapi kalau memang satu unit dengan developer unitnya, wah itu resiko ya, harganya meleduk ya pemirsa. Ya nanti kalau pemirsa membutuhkan bantuan untuk memperbaiki mesin fotokopi ya, merek Ricoh atau Gesneter ya, mungkin boleh kontak ke saya ya. Ada nomor HP saya atau nomor WhatsApp saya di kolom deskripsi ya pemirsa. Di bagian deskripsi nanti saya cantumkan nomor WA saya. Nanti pemirsa bisa klik, atau misalkan pemirsa ada yang butuh spare part dan juga tonernya ya. Saya menjual toner original Ricoh ya. Toner original Ricoh khusus per 1 set, nanti ada harga khusus dari saya. Silakan juga kontak ke nomor WA saya pemirsa. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali ya. Oh ya, satu lagi pemirsa, kalau pemirsa ada yang butuh mesin fotokopi yang tipe baru ya, tipe baru, baik mau beli ataupun mau sewa ya, silakan bisa kontak ke saya juga ya. Khusus untuk sewa kita hanya tujukan ke perkantorannya atau office ya, atau industri ya pemirsa. Itu. Nah pemirsa, kita lanjutkan kembali. Ini kita bongkar bagian kanannya ya. Di bagian kanannya itu ada yang namanya pemanas, unit pemanas atau fuser unit ya. Nah, ini lorongnya lumayan ya dalam, jadi kalau kita mau menggapai itu satu tangan tembus ke sana ya. Itu mungkin panjangnya sekitar ya setengah meteran ya pemirsa. Nah nanti di bagian kanannya ini jangan sampai menyentuh yang ada tulisan 120 derajat Celcius, yaitu pemanas ya pemirsa. Jadi panasnya sama kayak kita memegang setrika gitu pemirsa. Wah kalau kita memegang setrika kan lumayan panas gitu, nggak nyentrum tapi panas gitu. Ya ini juga hati-hati dengan staples pemirsa ya. Kalau jatuh ke alat cetak ya nanti hasilnya akan bergaris terus, dan kalau jatuhnya ke image transfer bed maka akan robek gitu. Nah begitu pemirsa, mungkin kira-kiranya seperti itu ya, sedikit penjelasan mengenai mesin fotokopi ini ya. Kita masih melanjutkan untuk perbaikan ya pemirsa. Kita coba akal-akalin dulu bagian mana yang mengalami kerusakan dan bagian mana yang bisa kita coba akalin ya pemirsa. Karena kalau nggak begitu masa harus diganti keempat warnanya ya. Wah tapi memang resiko ya, ini memang limbah toner itu merusak ke bagian alat cetak lainnya ya. Maksudnya keempat warna ini biasanya terpengaruh atau mengalami kerusakan ya pemirsa. Mesin fotokopi ini bisa fotokopi sampai ukuran kertas A3 ya pemirsa. Nah ini mantap sekali nih, memang cukup tangguh pemirsa ini mesin fotokopinya. MPC 2003 ini keluaran tahun 2000 berapa ya, 2013 ya pemirsa. Ini hampir 10 tahun umurnya, hampir 10 tahun, dan dia bisa bertahan terus ya. Wah mantap ini, mantap sekali ya pemirsa, awet ya, mungkin 1 tahun lagi genap 10 tahun jadi berulang tahun ini. Oke pemirsa, kita coba akal-akalin terus ya, siapa tahu bisa ditangani dengan baik dan benar ya. Ya
pemirsa, ini kita masih ngotak-atik di alat cetaknya ya. Wah ini. Nah ini kita ambil lagi alat cetak warna magenta ya, atau warna merah. Nah ini pemirsa, relnya ya, untuk warna magenta. Nah sebelahnya lagi warna yellow atau kuning ya. Nah ini kita coba bersihkan ya di bagian kaca atau lasernya bawahnya ya. Ya ini mudah-mudahan tidak terlalu parah ya kerusakannya. Ya coba mengakalin, kita gosok terus ya. Kita gosok terus ya, mudah-mudahan bisa berhasil nih pemirsa. Oke, minta mohon doanya ya pemirsa ya. Nah ini untuk bagian pembersihnya ya pemirsa. Jadi bagian tongkat ini ada di covernya ya, biasanya disangkutkan atau ditempel di cover bagian belakang, bukan bagian belakang, bagian dalamnya ya. Nah ini kan cover depan ini kita buka, nah itu biasanya ditempel atau selipkan di situ ya untuk tongkat pembersihnya itu. Nah, kita pasangkan kembali pemirsa untuk PCDU warna magenta. Oh iya, jangan lupa bautnya dipasang lagi pemirsa ya. Nah, karena ini kebiasaan buruk ya, kita bongkar tahunya bautnya lupa dipasang ya. itu tradisi ya pemirsa, tradisi mungkin bagi pemula yang bongkar mesin fotokopi ya. Oke pemirsa, melanjutkan kembali servis kita nih, warna kuning kita copot. Nah ini pemirsa, samping kanannya tadi yang saya bilang ya, hati-hati dengan samping kanan ya, di situ ada bagian pemanas atau disebut juga fuser unit. Nah ini ada tulisan 120 derajat Celcius. Nah itu hati-hati pemirsa, jangan sampai dipegang ya. Nah, setelah mesin mati juga jangan dulu dipegang ya, karena lumayan panas itu. Jadi ketika mesin start atau kita on kan ya, itu si mesin ini otomatis dia akan memanaskan bagian pemanasnya ini ya. Nah pemirsa, ini bagian warna kuning ya, untuk PCDU warna kuning kita bongkar. Dan ini tebakan saya yang warna kuning ini mengalami kerusakan yang cukup parah ya pemirsa, dibandingkan dengan warna lainnya nih ya. Kita coba buktikan pemirsa ya, kita bongkar. Nah ini kita lepas ya untuk cover depannya atau penutupnya pemirsa. Nah ini penampakannya pemirsa, ini namanya OPC drum. Nah ini pemirsa ya, OPC drum ya. Nah itu bentuknya seperti lampu neon ya, tapi ini warnanya biru. Nah ini pemirsa, rupanya ada yang error ya, error ya, ada yang rusak nih bagian ini. Di sini ada yang namanya press roll dan cas roll juga ya. Nah kita ketok-ketok supaya limbahnya keluar dulu. Kita copotkan ya pemirsa. Nah ini kita copotkan, apakah rusak? Sepertinya memang begitu ya pemirsa, ini sudah mulai kembung lah, dah dibuang aja deh pemirsa, itu sudah rombeng-rombeng ya pemirsa. Jadi memang sudah tidak bisa dipakai lagi. Ya coba kita akalin terus pemirsa ya, bongkar kembali. Nah ini disebutnya developer, bukan. Ini kita bongkar bagian cleaning blade-nya ya, kita coba cek cleaning blade-nya ya. Nah di sini juga banyak limbahnya juga ya tersisanya.
Di bagian drum unitnya sudah bercampur limbahnya ya, jadi bakal seret ya di sini pergerakan OPC drumnya pemirsa ya. Nah, nanti yang dikhawatirkan satu lagi pada bagian developer unit itu ada ulir ya pemirsa. Nah, ulirnya ini dikhawatirkan patah. Kalau ulirnya patah ya harus ganti unit atau developer unitnya ya. Jadi bagian photokonduktor developer unit ini terbagi dua bagian ya, ada drum unit dan developer unit ya. Kalau drum unit mungkin biasa orang bilangnya PCU atau photokonduktor unit aja. Kalau bawahnya developer unit ya. Jadi kalau digabungkan jadi PCDU, photokonduktor developer unit. Ya, baik pemirsa, lanjut lagi kita kerjakan ya dengan teliti dan hati-hati. Semoga kita bisa memperbaiki mesin fotokopi ini pemirsa ya. Nah, ada pegerangan di sebelah sini ya. Saya khawatirnya ada yang patah ya pemirsa. Ada yang patah, wah gawat, dan sepertinya benar ya pemirsa ya, feeling saya. Nah, di sini patah ternyata ini. Wah, benar pemirsa. Harus diganti ternyata. Jadi semoga saja nanti kita bongkar developer unitnya jangan sampai ulirnya juga ikutan patah ya pemirsa. Nah, inilah efek samping dari limbah tonernya ya yang tersumbat di bagian alat cetak. Nah, inilah pemirsa lorongnya ya, atau terowongannya, atau disebut juga rel untuk alat cetak, rel PCDU. Nah, ini relnya ya, bagaikan terowongan ya pemirsa. Kembali ini kita ngakal-ngakalin lagi pemirsa. Wah, ini ada beberapa bagian nih yang harus kita ganti nih. Ya, kita coba akalin dulu deh pemirsa pakai drum unit yang bekas ya, bekas pakai ini. Mudah-mudahan bisa kita akalin dulu, dan yang penting bisa dipakai ya mesin fotokopi ini pemirsa. Kalau memang tetap tidak bisa dipakai berarti kita harus ganti spare partnya ya. Nah, ya kalau tetap masih rusak nanti ganti unit ini. Ya pemirsa, ini cleaning blade-nya ya. Nah, ini penyapu untuk toner di bagian OPC drum. Jadi ketika OPC drumnya itu berputar ya, ini otomatis disapu ya untuk bekas tonernya oleh cleaning blade gitu kan. Atau mungkin kalau di mobil itu disebutnya wiper ya. Wiper untuk pembersih kaca depan ya, menyapu kaca depan kalau hujan. Nah, ini juga kalau di mesin fotokopi ini wipernya itu adalah cleaning blade ini ya. Jadi tonernya itu supaya tidak menempel terus di bagian OPC drum, jadi dia disapu oleh cleaning blade. Nah, kita coba bersihkan lagi ya pemirsa. Waduh, ini yang warna kuning benar-benar nih, ini mengalami kerusakan yang cukup parah ini ya. Jadi di antara keempat warna ini ya, baik itu black, cyan, magenta, dan yellow, ternyata warna yellow atau warna kuning ini mengalami kerusakan yang lumayan parah ini. Jadi ada bagian yang patah juga ya pemirsa. Oke, kita pasangkan kembali ini, namanya image transfer belt ya. Image transfer belt kita pasangkan lagi dengan baik dan benar ya, karena kalau di luar takutnya keinjek atau kejatuhan obeng atau apa paku itu kan, malah jadi robek nantinya. Jadi sebaiknya kita pasang kembali ya pemirsa. Oke, kita lanjutkan lagi untuk drum unitnya ya. Kita coba akalin terus ya, apa bisa yang kita perbaiki ya pemirsa. Memang dalam hal troubleshooting ini kita tidak bisa main tebak-tebakan juga ya. Memang kadang ada yang bisa kita duga secara langsung, tapi kebanyakan ya tidak bisa seperti itu. Jadi kita harus bongkar dulu perlahan-lahan ya, kita bongkar, kita cek. Nah, kalau ketemu ya baru kita tentukan kerusakannya. Kalau tidak ya berarti kita setelah bongkar pasang lagi, bongkar pasang lagi ya, begitu terus-terusan ya, sampai akhirnya kita bisa mengetahui kerusakannya pada bagian apa gitu kan pemirsa.
Mungkin ini teknik semacam ini sama kayak kita ya bongkar pasang sepeda motor atau kita memperbaiki mobil ya. Mesin mobil juga sama seperti ini mungkin pemirsa, cara memperbaiki atau teknik memperbaikinya ya. Namun ya jelas beda spare part, beda caranya juga. Namun untuk hal troubleshooting mungkin mirip-mirip ya pemirsa. Jadi dalam hal ini misalkan hasil print out bergaris. Nah, kenapa? Itu biasanya langsung kalau hasil print out bergaris itu adalah drum unitnya yang tergores ya. OPC drum ya. Maaf, nah ini yang warna biru itu ya pemirsa, yang mirip selongsong lampu neon. Nah ini. Nah, biasanya kejatuhan yang namanya staples. Staples jatuh masuk ke bagian alat cetak atau ke drum unit ini ya, ngegores di OPC drum. Wah, ini udah gawat lah pemirsa. Jadinya hasil print out akan bergaris terus ya. Nah, kecuali kalau hasil kopian yang bergaris terus ya, biasanya kalau kita fotokopi dari bagian ADF atau auto reverse document feeder ya. Nah, itu ada kaca yang samping sebelah kiri ya pemirsa. Nah, tadi kan ketika kita buka ada kaca besar ya yang ukuran A3 dan di sebelah kirinya ada kaca kecil ya. Nah, biasanya di situ ada kotoran ya, misalkan ada debu yang menempel atau bekas tinta yang menempel di situ. Biasanya juga ada lagi bekas tipek ya, nempel di kacanya. Sehingga ketika kita fotokopi dari bagian ADF ya, hasil kopiannya bergaris terus-terusan. Wah, ini kenapa nih? Akhirnya kita cek, kita bersihkan. Setelah kita bersihkan, terutama samping kirinya ya, tentunya akan hilang ya pemirsa untuk garisnya itu. Iya pemirsa, lambat tapi pasti kita perlahan-lahan ya. Yang penting kita teliti dan troubleshootingnya benar ya pemirsa. Lalu kita pasangkan kembali ke mesin dan kita tes ya. Kalau memang berhasil ya syukur alhamdulillah, berarti langkah kita benar ya. Tapi kalau tidak berhasil ya jangan putus asa, berarti ada bagian lain yang masih belum kita periksa atau bagian lain yang mengalami kerusakan. Dan kita memang harus temukan sampai kerusakannya itu bisa kita perbaiki dengan baik dan benar ya pemirsa. Ya, kita kembali ini ke mesin fotokopinya lagi ya. Kita pasangkan lagi ini pemirsa untuk alat cetaknya. Nah, ini pemirsa penampakan dari botol tonernya ya, yang tadi lubangnya tertutup, tempat limbah toner ini. Wah, ini ketika kita buang limbah toner ya hati-hati ini. Saya dulu pernah diomelin ya. Ketika buang limbah toner, jangan lupa itu kan ada lubang untuk limbah tonernya ya. Jangan sampai tertutup. Kalau itu tertutup, rusak itu satu mesin ya. Itu memang pepatah dari manajer saya dulu ya. Bisa-bisa keempat drum unitnya ini ya, warna black, cyan, magenta, dan yellow harus diganti juga. Karena memang limbah toner ini akan merusak seluruh alat cetak ya pemirsa kalau tidak dibuang dengan baik dan benar ya. Sehingga kita harus benar-benar dan pastikan bahwa lubang untuk pembuangan limbah toner ke botol toner ini terbuka ya. Ya, inilah mungkin pengalaman yang sangat berharga bagi saya pemirsa ya. Itu memang nasihat dari manajer saya beberapa tahun yang lalu ya, dan sekarang malah terbukti pemirsa ya. Saya mengalami hal seperti ini. Dan memang ini seharusnya kalau seperti itu kejadiannya ya, lubang limbah toner tertutup, berarti kan tonernya tidak bisa keluar tuh dan terhambat di bagian alat cetak. Ini katanya sih harus diganti keempat alat cetaknya. Tapi ya tentu harganya mahal ya pemirsa ya kalau empat-empatnya diganti, apalagi kalau gantinya unit. Wah, kacau ini. Setengah harga mesin jadinya. Kalau setengah harga mesin kan tidak ekonomis pemirsa. Wah, nanti kita bisa digantung. Seperti itu. Baik pemirsa, lebih baik kita coba akalin ya. Jadi kita perbaikannya secara ekonomis dan tepat sasaran ya pemirsa. Mudah-mudahan kita bisa perbaiki dengan baik dan benar kembali ya. Ya, baik pemirsa, memerlukan ketelitian yang begitu dalam ya. Kita harus teliti dan harus sabar ya dalam memperbaiki mesin fotokopi ini, karena kalau tidak begitu kita bisa kesal dan nanti itu alat cetaknya bisa kita banting-banting nantinya.
Iya, mungkin kalau udah pusing ya jeger-jeger aja dibanting-banting gitu kan. Akhirnya kan merusak ke komponen lainnya. Jadinya satu unit mesin aja harus diganti pemirsa. Wah, nah, oleh karena itu kita harus sabar ya pemirsa ya, sabar dan teliti ya. Jadi memang memperbaiki alat elektronik ini memang butuh kesabaran yang luar biasa ya. Terus kesabaran tinggi, jangan sampai kita kasar ya dalam memperbaiki mesin fotokopi ini. Ya kita pasangkan kembali ya untuk cover-covernya pemirsa. Ya jangan lupa baut-bautnya ya. Nah, misalkan bautnya tadi kita bongkar ada 10 baut, ya jangan sampai kurang ya, apalagi sampai lebih ya pemirsa. Wah, ini masa bautnya sampai beranak itu gawat dah. Nah, baik pemirsa, mungkin dalam perjumpaan kita kali ini mungkin tidak begitu lama ya. Jadi kita sampai memasangkan kembali ya untuk alat cetaknya lagi. Kemudian image transfer bednya kita pasangkan kembali ya, kita lap, kita tutup covernya, kemudian kita on kan ya. Nah, baru kita tes apakah mesin ini bisa berhasil ataukah tidak ya. Nanti kita bisa lihat ya pemirsa. Baik pemirsa, kita jangan lupa untuk tetap saling bersilaturahmi dan menjaga persahabatan antar channel ya pemirsa ya. Ya apapun juga kita harus bergotong royong untuk meraih kesuksesan bersama ya pemirsa. Oke pemirsa, kita bersihkan dengan pipet ya, tiup-tiup debu-debu tonernya yang berada di dalam mesin ini. Baik pemirsa, mungkin perjumpaan kita cukup sampai sekian ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di video saya berikutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.